Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, bahkan sebelum dinamai Indonesia, Nusantara awalnya merupakan bagian dari satu benua besar yang kemudian terpisah menjadi kepulauan luas dan dikelilingi lautan. Ia menjadi salah satu tujuan bagi gelombang migrasi selama berabad-abad. Yang menjadikan Nusantara kaya akan keberagaman. Nusantara diwarnai pula oleh keberagaman sejarah kerajaan serta pemikiran-pemikirannya. Yang kemudian hari akan menyumbang gagasan menjadi Indonesia. Salah satu daya tarik Nusantara adalah kekayaan rempahnya, yang membuat pihak luar tidak hanya tertarik untuk berdagang, tapi juga untuk menguasai sepenuhnya. Dengan cara menjajah seperti yang dilakukan oleh VOC dari Belanda. Resolute 6. Kesadaran untuk bersatu dan merebut kemerdekaan datang dari para pemuda terpelajar di seluruh Nusantara. Setelah Jepang memaksa Belanda untuk meninggalkan kekuasaan di Hindia Belanda, masa kedudukan Jepang dimulai di Indonesia. Gagasan Bhinneka Tunggal Ika dari Kitab Sutasoma pertama kali diperdengarkan di forum politik formal, menjadi semboyan bangsa yang beriringan dengan lahirnya dasar negara.
Hingga akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Golongan muda berhasil mendesak Soekarno-Hatta untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan. Diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia kemudian diakui secara de jure pada 1949 dalam konferensi Meja Bundar. Presiden Soekarno beserta sumbangan gagasannya membangun Indonesia dengan segala keterbatasan sebagai negara baru. Pada masa pemerintahannya, stasiun televisi nasional mengudara untuk pertama kali. Dijuluki Putra Sang Fajar, ia membangun Indonesia dikagumi dunia di bawah kepemimpinannya. Pada 30 September 1965, terjadi peristiwa kelam yang sampai detik ini masih menjadi misteri dalam catatan sejarah. Ini mengantarkan Sang Putra Fajar pada akhir masa pemerintahannya. Presiden Soeharto dikenal sebagai Smiling General. Dengan latar belakang militer, masa mudanya dihabiskan untuk ikut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Gagasan pembangunan Indonesia dituangkan dalam cetak biru Repolita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencapai prestasi swasembada pangan. Irian Jaya menjadi bagian Indonesia berdasarkan hasil penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Pada 1998, kondisi ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan. Setelah memerintah selama 32 tahun, Presiden Soeharto menyelesaikan kepemimpinan beralih pada wakilnya, Baharudin Yusuf Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat dengan memberi peranan kepada perusahaan kecil, menengah, dan koperasi yang telah terbukti memiliki ketahanan ekonomi. Habibie mengawali masa pemerintahannya dengan menjawab tuntutan reformasi. Di antaranya pembatasan masa jabatan presiden, kebebasan pers, dan kebebasan membentuk partai politik. Di bawah kepemimpinannya, difungsi ABRI dihapuskan. Kepolisian Republik Indonesia menjadi entitas yang terpisah dari militer. Masa pemerintahannya cukup singkat, namun berhasil menentukan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh bagi Indonesia, salah satunya Undang-Undang Otonomi Daerah. Perbedaan itu adalah alasan berdirinya sebuah bangsa. Gus Dur dikenal sebagai Bapak Toleransi. Ia memberi keleluasaan bagi kaum minoritas Tionghoa untuk melakukan ibadah, penyelenggaraan kebudayaan, dan hari libur nasional untuk perayaan Imlek. Pada masa kepemimpinannya, utang negara berkurang sebesar $4,5 miliar.
Ia juga membubarkan Departemen Penerangan dan Sosial karena tidak berjalan efisien pada masa itu. Marilah kita tatap masa depan kita dan bersatu padu memperbaiki kehidupan dan martabat kita sebagai satu bangsa. Megawati Soekarno Putri menggantikan Gus Dur dan menjadi presiden perempuan pertama Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah presiden pertama yang dipilih melalui pemilihan umum. Awal masa pemerintahannya tidak mudah. Bersama Kabinet Indonesia Bersatu, ia membangun kembali daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam. Keberhasilan pemerintahannya termasuk berbagai program pembangunan dan pelunasan utang Indonesia terhadap moneter internasional. Dikeluarkan pula kebijakan pendidikan yang berpengaruh sampai sekarang, yaitu Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, dan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Konflik Gerakan Aceh Merdeka yang telah berlangsung sejak Sejarah mengajarkan kita, selama sistem itu kuat, maka negara akan kuat, rakyat juga kuat. Setelah mengemban amanah selama 2 periode, tajuk kepemimpinan beralih kepada Presiden Joko Widodo. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras. Presiden Joko Widodo mengawali dengan menghadirkan konsep Nawacita atau 9 cita-cita sebagai agenda prioritas. Ia menaruh perhatian besar pada pembangunan budaya maritim di Indonesia dan bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, lebih dari 75 proyek strategis nasional berhasil dilaksanakan. Ini pun menghantarkan Indonesia pada peningkatan daya saing global. Berbagai kebijakan pendidikan sosial dan ekonomi pun diterapkan sebagai wujud dari penyelenggaraan Nawacita. Akhir-akhir ini, hubungan antar negara-negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones. Sepanjang pergantian presiden, wilayah kedaulatan Indonesia mengalami banyak perubahan. Namun, sejak dulu, keberagaman serta kekayaan di dalamnya menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Dalam perjalanan panjang negara ini, para pemimpin hadir untuk saling mengisi